Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 23 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan berhasil mengimplementasikan program Police Go to School secara efektif. Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh komunitas Satuan Tim Anti Kriminalitas bersama Polresta Sleman melalui aksi gotong royong. Kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui program bus sekolah gratis yang digagas oleh Korps Brimob Polri. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan berhasil mengimplementasikan program Police Go to School secara efektif. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya keberanian para pelajar, khususnya siswi untuk melapor ke pihak kepolisian atas masalah yang mereka alami. Terlihat 3 orang siswi dari salah satu sekolah menengah atas di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten mendatangi kantor Polsek Ciputat Timur dalam keadaan masih mengenakan seragam sekolah. Meski sempat ragu karena belum pernah memasuki kantor polisi sebelumnya, mereka akhirnya memberanikan diri untuk melapor. Kedatangan ketiga siswa tersebut disambut hangat oleh personel Polsek Ciputat Timur. Ternyata maksud kedatangan mereka adalah untuk melaporkan kehilangan kartu ATM milik salah satu dari mereka. Keberanian ini merupakan buah dari sosialisasi yang dilakukan polisi melalui program Police Go to School. Dalam program ini, personil Polsek Ciputat Timur memberikan imbauan kepada para pelajar agar tidak takut melaporkan segala bentuk kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, para pelajar juga diberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, tawuran, dan bullying. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelayanan terbaik kepolisian kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Tak hanya Police Go to School, Polsek Ciputat Timur juga menggagas program pencegahan tawuran pelajar melalui pelatihan Satuan Karya Bayangkara. Program ini diberi nama CETAR atau Cegah Tawuran Antar Pelajar. Peserta program ini merupakan pelajar yang sebelumnya sempat diamankan karena terlibat dalam aksi tawuran. Mereka kini dibina agar menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan berbagai program seperti Police Go to School dan CETAR, Polsek Ciputat Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga Kamtibmas sekaligus membina generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif di lingkungan sosial mereka. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan berhasil mengimplementasikan program Police Go to School secara efektif, serta program CETAR atau Cegah Tawuran. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik. Selamat pagi Bapak Bambang, izin. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Baik Bapak, terlihat 3 siswi datang ke Mapolsek Ciputat Timur untuk melaporkan kasus mereka. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi buat semuanya. Memang betul dapat kami laporkan minggu kemarin itu hari Jumat tanggal 19 September piket
di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Ciputat Timur itu melaporkan bahwa tadi ada anak-anak sekolah yang melaporkan kehilangan dokumen ATM di Polsek, dan mereka apa datang beramai-ramai, dan ada juga yang membuat video, ya saya juga nggak tahu gitu kok menjadi viral seperti ini. Jadi ini mereka hadir di kantor kepolisian di Polsek Ciputat Timur. Ini kami apresiasi dalam artian bahwa upaya kami untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi warga masyarakat sesuai dengan komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Kapolres Tangerang Selatan untuk jaga Jakarta Plus, dalam artinya adalah menjaga warga, menjaga lingkungan, menjaga aturan dan menjaga amanah. Yang outputnya itu adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif untuk turut serta menciptakan ekosistem Kamtipmas dan menjaga wilayah sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman, Mas. Dan itu memang setiap hari Senin pagi kami melakukan kegiatan Ghost to School kepada masyarakat, dikandung maksud untuk kita bagaimana warga masyarakat itu yang salah satunya pelajar juga terbangun chemistry-nya dengan kami. Jadi sudah tidak ada gap lagi, tidak ada ruang lagi untuk kita tidak dekat dengan warga. Ini saatnya kita yang bukan untuk berharap dicintai oleh masyarakat, tapi kita harus turun dekat untuk mencintai masyarakat. Mungkin itu, Mas. Baik Pak, dan juga Pak, terlihat personil kepolisian dengan sangat ramah menerima para siswi tersebut. Bagaimana pembinaan yang Anda lakukan kepada personil Polsek Ciputat Timur, Pak? Baik, Mas, terima kasih. Ini memang bentuk komitmen kami, Mas, bahwa kami sampaikan juga bahwa bentuk pelayanan terbaik adalah bagaimana kita bisa berempati kepada warga, minimal dengan senyum aja. Karena setiap hari pada saat apel, siapapun yang pengambil apel di polsek tersebut, kami ajarkan bagaimana untuk anggota Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan itu untuk tersenyum aja, minimal tersenyum. Dan kita juga harus aware, jangan sampai nanti masyarakat datang sudah mengalami masalah, malah ketemu dengan anggota polsek yang cemberut, yang bete, yang nggak nyaman lah. Jadi chemistry-nya harus kita bangun dulu. Bagaimana masyarakat itu datang ke kantor polisi, mengadukan problematikanya, itu kita terima dengan baik, minimal dengan senyuman, dengan berempati, dan mari bersama-sama berkolaborasi, mudah-mudahan bisa terungkap ataupun bisa terkuak, bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu adalah bentuk dari pembelajaran, Mas, pembelajaran kepada seluruh anggota bahwa kedepankan akhirat kita, insya Allah dunia akan mengikuti, dalam artian harus banyak-banyak bersilaturahim. Kalau tidak bisa membantu masyarakat, minimal jangan menyakiti lah. Itu mungkin prinsip yang paling mudah, Mas. Baik Pak, dan kedekatan seperti apa antara pelajar dengan kepolisian sehingga mereka berani melapor ke polisi? Dan ini juga merupakan salah satu kesuksesan program Police Go to School yang sering dilakukan oleh Polsek Ciputat Timur. Dapat dijelaskan Pak bagaimana? Baik, Mas. Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polsek Ciputat Timur itu kami juga menaruh ini, Mas, menempatkan scan barcode. Jadi kita paham sekarang di era post-truth, masyarakat sudah memegang gadget ya. Kami siapkan ada barcode, Mas, scan barcode untuk feedback kami. Jadi rekan-rekan juga masyarakat yang bisa melapor itu, kami juga harus berikan feedback, ada dapat input untuk kami berbuat lebih baik.
di situ. Fitur apakah polisi yang melayani itu dengan ramah ataupun membuat bete, silakan. Kalau misalkan nggak suka dengan cara pelayanan kepolisian, silakan dituangkan dalam scan barcode tersebut untuk menjaring indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami di sentra pelayanan kepolisian terpadu dan di unit SKCK, Mas. Di SKCK di Intel kami membuat scan barcode itu. Jadi yang kami katakan tadi, sudah nggak ada gap lagi antara masyarakat dengan kami. Jadi membuat masyarakat tersenyum, membuat masyarakat itu bahagia walaupun kecil, itu adalah ibadah, Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selain itu, Polsek Ciputat Timur juga melaksanakan program CETAR atau Cegah Tawuran. Apa saja yang dilaksanakan dalam program tersebut, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Jadi program cegah tawuran antar pelajar atau CETAR ini kan adalah bentuk implementasi upaya preventive strike. Jadi upaya-upaya pencegahan yang digagas oleh Bapak Kapolres Tangerang Selatan bekerja sama dengan 4 pilar di Forkompimda Tangerang Selatan. Kami mengimplementasikan bahwa eh, ciri pemolisian masyarakat di era modern ini adalah mengedepankan pencegahan, Mas. Jadi kemarin setiap malam kita melakukan patroli, melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, kami mengamankan dan berhasil mencegah anak-anak muda yang akan melakukan tawuran. Itu kita amankan ke polsek semua. Tapi dengan syarat kami panggil RT, RW, orang tua, guru, dan lingkungan. Kami mempunyai program setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 11 pagi di Polsek Ciputat Timur. Mereka harus ikut dalam kegiatan Satuan Karya Bayangkara atau Saka Bayangkara Polsek Ciputat Timur. Alhamdulillah program ini, kegiatan ini berhasil dan dapat diberikan apresiasi oleh masyarakat untuk bagaimana merubah karakter, attitude anak-anak sekarang untuk tidak terlibat terlalu jauh, apalagi menjadi korban, bahkan pelaku dalam suatu kejahatan, dalam hari ini adalah tawuran, Mas. Mungkin itu. Baik, dan adakah kasus menonjol dalam kenakalan remaja, Pak? Baik, eh, kasus menonjol di kenakalan remaja yang pasti gini, Mas. Mereka memanfaatkan dunia digital, memanfaatkan media sosial ini untuk janjian melakukan tawuran. Jadi banyak kegiatan-kegiatan mudorot itu di up di media sosial. Jadi ada tantangan-tantangan melalui media sosial untuk antar kelompok pelajar ini bertemu di waktu-waktu dini hari, Mas. Menjelang subuh biasanya. Jadi kami dari Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan bersama tim reserse Polres Tangerang Selatan itu sering melakukan patroli cyber untuk memantau akun-akun media sosial yang terafiliasi dalam kelompok tawuran antar pelajar, Mas. Sudah kami mapping. Mudah-mudahan ini sebagai cara efektif kami untuk bisa menekan kegiatan yang mudorot di wilayah Tangerang Selatan, Mas. Baik, dan terakhir Pak, bisa disampaikan pesan kepada remaja agar selalu mengisi kegiatan positif dan mengantisipasi kenakalan remaja yang bisa ditimbulkan dari lingkungan yang kurang sehat. Baik, terima kasih, Mas. Imbauan kami kepada masyarakat, khusus kepada anak-anak muda, generasi penerus bangsa, ingatlah bahwa hidup ini ada sekali terjadi, tidak mungkin ada uh, mesin waktu untuk memutar kembali. Jadi kepada anak-anak muda, anak remaja, saya imbau kepada mereka semua untuk bisa memanfaatkan waktu mudanya sebelum datang masa tua dan masa dewasa itu. Karena yang pasti menuju Indonesia emas di 2045 tidak bisa dilakukan hanya sekedar dengan gaya-gayaan aja, Mas, sekarang ini, tapi harus kita wujudkan dengan aksi nyata yang bisa memberikan manfaat kepada warga. Mungkin itu aja, Mas, yang bisa kami sampaikan.
Baik, terima kasih Bapak Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi Bapak dan salam presisi. Selamat pagi, salam presisi Mas. Siap. Di informasi berikutnya pemirsa, personil Kutai Kartanegara melalui Satuan Reserse Kriminal menggelar konferensi pers pengungkapan 2 kasus kejahatan yang sempat meresahkan masyarakat. Kasus pertama menjerat seorang ibu rumah tangga berinisial RT yang dijuluki Ratu Penipu karena menipu puluhan korban dengan kerugian mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Sedangkan kasus kedua menjerat seorang pria berinisial AR yang disebut sebagai Raja Maling setelah mencuri 14 unit telepon genggam di Tenggarong. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara AKP Eki Widi Prawira pada Kamis 18 September 2025. Dalam keterangannya, Eki menjelaskan pelaku RT yang dijuluki Ratu Penipu telah melakukan aksinya sejak September 2023 hingga September 2025. Modusnya modus menawarkan lowongan pekerjaan fiktif dan investasi palsu. Selain itu, Polres Kutai Kartanegara juga memaparkan kasus pencurian yang dilakukan AR yang disebut sebagai Raja Maling pada 11 September 2025 lalu. Modusnya berpura-pura membeli. AR berhasil membawa kabur 14 unit HP dari sebuah konter di Jalan Kartini, Tenggarong. Total kerugian korban ditaksir mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Kami di sini dari Polres Kutai Kartanegara khususnya Satreskrim akan melaksanakan press release terhadap 2 perkara atensi yang cukup meresahkan masyarakat ya. Yang pertama adalah Queen of Rubber ya, Ratu Penipu. Yang kedua adalah King of Thief ya, Raja Maling. Terkait masalah tindak pidana penipuan, tersangka dengan inisial RB. Jadi pada tanggal 18 Juni tersebut, saudari RH ini yang sebagai tersangka menawarkan jasa lowongan kerja kepada korban ya, dengan cara menginginkan agar dapat bisa bekerja di suatu perusahaan tambang di wilayah Bukan ya. Dan tersangka ini mensyaratkan untuk membayarkan sejumlah nominal yaitu sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Ada PKP di Jalan Kartini RT 13 Kelurahan Baru Tenggarong waktu kejadian 11 September 2025 ya. Mungkin baru beberapa hari yang lalu. Pelapor dengan inisial HM, A, dan tersangka dengan inisial HM. Tersangka yang kedua, Bapak dengan inisial A. Jadi kronologinya, tersangka ini datanglah ke handphone korban ya. Lalu dia dengan caranya dengan modusnya dia menyampaikan maksudnya saya mau beli banyak handphone nih untuk orang saya di kampung. Dia setelah menyebarasi itu dibaca, saya mau yang ini dong, sehingga sang karyawan akhirnya mengeluarkan. Sang karyawan sibuk menulis nota untuk membeli handphone tersebut. Tersangka langsung melarikan diri dengan membawa sejumlah handphone, totalnya ada 14 handphone. Ya, ini saya kembalikan lagi ya ke pemilik karena ini barang bukti, endingnya nanti saat pengadilan juga akan kembali ke pemilik. Jadi kami bercepat dari kepolisian kembalikan ya. Oke. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.